terdakwa Ferdy Sambo, dan saat itu terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah, diikuti saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maro, terdakwa Ferdy Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saat korban Nopriansah Yosua mendekat, terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah dan menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah terhempas di depan terdakwa Ferdy Sambo sambil membungkukkan badan mengatakan, "Ada apa ini?" Saat itu juga terdakwa Ferdy Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer dengan berkata, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Perkataan terdakwa Ferdy Sambo tersebut merupakan kehendak agar nyawa korban Nopriansah Huta Barat dirampas mati. Saksi Richard Eliezer Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Matinya korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan wujud perbuatan terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Setelah itu terdakwa Ferdy Sambo untuk menghilangkan jejak membuat menciptakan situasi seolah-olah terjadi tembak-menembak dengan cara terdakwa Ferdy Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi. Kemudian senjata yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdy Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdy Sambo. Lalu senjata api tersebut diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer, saudara Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdy Sambo yang tadinya keluar rumah kembali ke dalam untuk menjemput saksi Putri Candrawati dan membawa keluar dan dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rijal Wibowo. Bahwa peristiwa tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli hukum pidana Dr. Alpi Sahari SH MHum dan ahli kriminologi sebagai dianggap dibacakan. Ahli menyatakan dalam hukum pidana perlu ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUHP sebagai bestandel deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualitis dengan hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUHP. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUHP dan 340 harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang mendekat pada astus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pendapat ahli tersebut sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut dianggap dibacakan. Langsung ke fakta. Fakta tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa
MA merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan persidangan terlampir dalam berkas perkara, yang intinya bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dan perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua, perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Tidak direncanakan merupakan reaksi ketiga dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional, menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa fakta hukum dikemukakan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf tersebut di atas didukung dengan bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sula Abo sebagaimana terlampir dalam tuntutan. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Susanto Haris dan saksi Sula Abo menegaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 di tempat kejadian perkara TKP Rumah Dinas Jalan Duren 3 nomor 4 ditemukan senjata api Glock 17 nomor MPY 8501 milik Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan sisa peluru 12 butir. Terdapat ada magasin dan terdapat senjata api HS milik Nurpiarsa Yosua Huta Barat dengan sisa 9 butir yang terdapat dalam magasin diserahkan kepada Sula Abo. Kemudian saksi Sula Abo melakukan pemotretan secara umum terhadap barang bukti yang kemudian dan ada kemudian mencatat 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 serpihan, dan terdapat 11 tembakan baik yang terdapat di dinding, bupet, pintu kamar maupun di bawah jenazah. Bahwa keterangan saksi Susanto Haris dan saksi Sulap Abo bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf yang membentuk fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan. Bahwa lebih lanjut fakta hukum yang terungkap di persidangan dari ahli keterangan ahli balistik Arif Sumirat, ahli forensik, dianggap dibacakan terlampir dalam berkas perkara, ahli forensik para Primadani. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli balistik Arif Sumirat dan ahli forensik para Primadani, keduanya mengemukakan pendapat berdasarkan keahliannya yang bersumber dari hasil pemeriksaannya. Ahli balistik Arif Sumirat melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di Duren 3 nomor 4, mengemukakan pendapatnya bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan 5 bekas tembakan di tangga dan juga menemukan 3 perkenaan tembakan di depan gudang tepatnya, 2 perkenaan tembakan di lantai samping tangga dan 2 perkenaan tembakan di plafon. Dan dalam menentukan sudut, ahli menggunakan busu balistik untuk digunakan menentukan praksi gali arah tembakan dan juga dengan cara menarik benang dan memberikan besi yang lurus untuk menentukan busur balistik agar terbentuk sudut tembakan dan perkenaan proyektil mengenai objek sehingga arah penembakan berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah, dan terdapat 3 sudut perkenaan tembakan yang diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah karena sudutnya agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil, sebagaimana perkenaan 2 titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai lapisan parkit terbentuk sudut. Bahwa ahli forensik para Primadani yang mengidentifikasi 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah terdiri dari 1
di bagian kepala pada sisi belakang, di bagian kelopak bawah mata bagian luar. Dianggap dibacakan bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli forensik para primadani yang mengemukakan terdapat tembakan masuk di bagian belakang sisi kiri korban dan terdapat tembakan di bawah hidung dengan saluran luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, jaringan otak, tulang tengkorak, bagian tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi tembak menembak persis di depan anak tangga terakhir. Bahwa keterangan ahli balistik Aris Sumirat dan keterangan ahli forensik para primadani yang sangat bersesuaian di mana ditemukan fakta terdapat dua perkenaan titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai lapisan parkir berbentuk sudut. Arah penembak berdasarkan tembak diambil posisi menembak persis di depan anak tangga terakhir dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah sudut agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil. Berhubungan erat dengan luka tembak masuk pada bagian belakang dan terdapat tembakan di bagian hidung dengan saluran tembak masuk kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-menurut menembus tulang tengkorak, jaringan otak, tulang tengkorak bagian dalam tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir dan terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengemukakan bahwa terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembak ke arah tubuh korban Nopriansah sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, masuk pada bagian jarak otak, masuk ke tulang tengkorak, bagian dalam tembus tulang hidung dan keluar di hidung yang menyebabkan korban Nopriansah Yosua mati seketika. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto yang menyatakan sisa peluru yang ada di dalam magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebanyak 12 butir, sehingga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu hanya menembak sebanyak 3-4 kali karena senjata api Glock berkapasitas 17 butir dan senjata api Glock 17 hanya bisa diisi 16 butir agar tidak terjadi kemacetan saat digunakan. Dan faktanya terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian ke batang otak merupakan tembakan terdakwa Ferdy Sambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga kemudian berbalik ke arah menembak ke arah plafon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Bahwa keterangan-keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Beni Ali yang terlampir dalam berkas perkara, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael Samuel, saksi Renhat Mandei, saksi Arsyad, saksi Danu Pajar, saksi Teddy Romendi, saksi Endra. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael, saksi Renhat, saksi Arsyad, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Endra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP menemukan korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah meninggal tertelungkup bersimbah darah di dekat tangga dan terdapat 1 lubang tembakan di tubuh korban dan juga menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam magasin dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam magasin serta 4 buah serpihan dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban, 1 di sekitar lutut, 1 di meja makan, 1 di bawah tangga, 1 di sebelah kanan dan di lantai bawah rak minum, di bawah kaki kursi dekat kamar mandi maupun badan pelaku. Bahwa keterangan tersebut para saksi tersebut di atas juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam pihak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan keterangan saksi Mahendra yang ada dalam berkas perkara, saksi Maharesa Rizky, saksi Pera Mareta Simajuntak, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simajuntak, saksi Deviwanta Huta Barat, saksi Roslin Emika Simajuntak,
saksi Sangga Parulian Sianturi, saksi Rohani Simajuntak, saksi Yuni Artia Huta Barat, saksi Nopita Sari Nadeat, saksi Indrayanto Pasaribu. Dari keterangan para saksi dari pihak keluarga tersebut menjelaskan bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada, bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor R/082/SK dianggap dibacakan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum yakni unsur dengan menghilangkan, merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projo Dikoro dalam bukunya yang berjudul Di Atas Hukum Pidana mengutip pendapat Hansekel Suringa Hongrap Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama. Di antara kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Pantoliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal itu turut serta melakukan perbuatan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang terutama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan kesatuan-kesatuan perbuatan. Bahwa berdasarkan pendapat ahli, hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, didukung dengan alat bukti, surat serta petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi Ricky Rijal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa keterangan saksi Ricky Richard Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf terdakwa Ferdi Sambo yang terungkap di hadapan persidangan dan merupakan fakta hukum, yaitu pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 15 WIB terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati di rumah Saguling dianggap dibacakan. Bahwa
Fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Anah Romer, ajudan bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan ketika dia memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7 hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekitar pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling nomor 3. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian melihat rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saksi kuat, saksi korban Nofriansah, dan tidak dianggap dibacakan bahwa ahli berpendapat psikologi forensik adalah terapan ilmu psikologi baik secara keilmuan maupun metode pengukuran yang dapat diterapkan dalam ranah hukum maupun kepentingan hukum bermaksud membuat terang suatu perkara dari sudut pandang psikologi. Ahli berpendapat Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan imajinasi, abstraksi lebih baik, berpikir lebih praktis, motivasi prestasi tinggi, tekun bekerja. Tipe kepribadiannya pada dasarnya adalah individu yang kurang percaya diri sehingga membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang-orang di sekitar melindunginya. Keadaan normal terlihat sebagai figur baik, patuh pada norma, dapat menutupi kekurangan, dan masalah-masalahnya terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut, yaitu fakta terdakwa Ferdi Sambo dianggap dibacakan bahwa peristiwa tersebut di atas merupakan peristiwa secara bersama-sama dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dituntut dalam perkara terpisah, saudara Putri Chandrawati dituntut dalam perkara terpisah, saksi Riki Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah, saksi Kuat Maruf dituntut dalam perkara terpisah, didukung oleh barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan baik kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta keberadaan alat bukti tersebut menunjukkan terjadinya pembunuhan secara berencana. Alat bukti tersebut diantaranya sebagai berikut dianggap dibacakan. Dengan demikian, untuk unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 Primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana telah terpenuhi menurut hukum, dan penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiaritas. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 Primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum, dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo melakukan dua tindak pidana yang berbeda, saling berhubungan, dan dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga penuntut umum menggabungkan perkara dalam suatu surat dakwaan demi alasan persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, sebagaimana pasal 141 KUHP, dan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi melanggar. Dan pertama Primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
junto subsidiar pasal 48, junto pasal 32 dan seterusnya. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan kombinasi alternatif solidaritas, maka kami terlebih dahulu membuktikan unsur pasal dalam dakwaan pertama primair pasal 49 dengan unsur-unsur. Unsur setiap orang dianggap dibacakan, unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Penjelasan unsur tersebut dianggap dibacakan, didukung oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fung, saksi Dr. Andes Seno Soekarto yang telah termuat dalam tuntutan ini dan dianggap dibacakan. Unsur ketiga, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa sistem elektronik berdasarkan pasal 1 butir kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan dan suatu mengarahkan informasi elektronik berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang bersumber dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fung, saksi Arif Rahman Hakim, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Dr. Andes Seno, terdakwa Ferdi Sambo, saksi dan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dan ahli tersebut terungkap di persidangan, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam dianggap dibacakan dan termuat dalam tuntutan ini. Kesimpulan, Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan para hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH, MH, SH, SIK, MH bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudian Lumiu, saudari Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan yang bersifat kombinasi, yakni dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman
Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan perbuatan terdakwa Perdisambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah. Bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Perdisambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Perdisambo sehingga terdakwa Perdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49 junto pasal 55, maka terdakwa Perdisambo SH telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 junto pasal 33 junto pasal 55. Bahwa oleh karena terdakwa Perdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa Perdisambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 KUH kepada terdakwa Perdisambo dibebankan pula biaya perkara. Bahwa terdakwa Perdisambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44 sampai 51 KUHP, maka terhadap terdakwa Perdisambo SH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Perdisambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdisambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Perdisambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa
mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut Umum Rudi Irmawan SH, MH. Demikian. Ya, terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Sudah berkonsultasi? Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian, ya? Iya, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum, sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu, bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktiannya. Baik. Ya, waktu 1 minggu, saudara penuntut umum. Kita mulai jam 9 tepat, bisa penuntut umum? Insya Allah bisa. Hari Selasa, saudara penasihat hukum ya. Kita mulai Selasa yang akan datang pada waktu pukul 9 tepat. Kita mulai sehingga kita bisa maksimalkan waktu saudara dalam hal pembelaan maupun pengajuan bukti. Begitu terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dan sidang perkara nomor 796 B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Perselingkuhan dengan Joshua, Pak, ada komentar. Pak, kesimpulannya ada pelecehan, Pak, perselingkuhan, Pak. Pak Sambo soal tuntutan seumur hidup. Supaya dia nggak ngomong. Jawab apa ya? Kejak saya. Mas Ariel, dia nengok kamu, ikut ngomong gitu.
Perkara ini, Saudara, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Untuk terdakwa Ferdi Sambo tidak hanya didakwa atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J, tapi juga didakwa dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Ia diduga turut melakukan perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV. Baik, Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini pada layar kaca, ini adalah situasi terkini dari luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang nanti akan digunakan untuk sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Baik, Saudara, bisa Anda saksikan saat ini Ferdi Sambo sudah berjalan dan mulai memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tampak mengenakan pakaian kemeja berwarna putih dengan rompi kejaksaan, dengan masker senada dengan kemejanya, dan rambutnya tampak rapi disisir ke belakang, Saudara. Baik, saat ini Ferdi Sambo sudah berada di depan ruang sidang dan memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan membawa buku hitam yang selama persidangan selalu dibawa oleh Ferdi Sambo. Baik, Saudara, saat ini Ferdi Sambo sudah duduk di kursi terdakwa. Saja tampak menjatuhkan mikrofon. Bisa Anda saksikan, Saudara, saat ini tim kuasa hukum Ferdi Sambo juga sudah berada di dalam ruang persidangan. Jaksa penuntut umum juga sudah berada di dalam ruang sidang dan tinggal menunggu majelis hakim untuk memasuki ruang sidang agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo bisa segera dimulai. Bisa Anda saksikan, Saudara, Ferdi Sambo tampak terdiam menanti kehadiran dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang dan agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa segera dimulai. Ferdi Sambo tampaknya sedang resah begitu ya, Saudara, dengan terus menggerakkan jari-jarinya sambil menanti kehadiran dari majelis hakim agar sidang bisa segera dimulai. Sudah pukul 10.36 waktu Indonesia Barat, Saudara. Sudah melebihi waktu dari jadwal yang direncanakan. Dan Saudara, hari ini sidang digelar dengan agenda pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kemarin, Saudara, sidang dengan agenda yang sama juga telah digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dua terdakwa tersebut telah dijatuhi tuntutan hukuman yakni 8 tahun penjara. Hari ini masih belum diketahui berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum dan masih menjadi teka-teki apakah Ferdi Sambo akan dijatuhi hukuman maksimal yakni hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau justru akan dijatuhi tuntutan hukuman ringan seperti yang terjadi pada dua terdakwa yang telah menjalani sidang sebelumnya, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Baik, Saudara,
Hari ini Ferdi Sambo tampil berbeda dengan kacamatanya. Tampak terdiam sambil menunggu kedatangan dari majelis hakim, saudara. Ini sangat berbeda dengan terdakwa yang kemarin juga menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, saudara. Kemarin Kuat Ma'ruf sebelum sidang dimulai dan sambil menunggu kedatangan dari majelis hakim sempat berdiskusi terlebih dahulu dengan tim kuasa hukumnya, bahkan juga sempat bercanda begitu ya dengan tim kuasa hukumnya. Begitu juga dengan Ricky Rizal, saudara, kemarin juga sempat berbincang sebentar dengan tim kuasa hukumnya kembali menanti kedatangan dari majelis hakim. Ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo yang hanya duduk, diam, dan menunggu kedatangan dari majelis hakim tanpa berbincang dan menyapa tim kuasa hukumnya yang juga sudah berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim, saudara, agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa segera dimulai. Dan saudara, untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini sudah mencapai ke babak akhir karena seluruh terdakwa pembunuhan berencana ini akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada pekan ini. Kemarin sudah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, hari ini Ferdi Sambo, dan besok rencananya persidangan dengan agenda yang sama, yakni pembacaan tuntutan terhadap terdakwa. Ini juga akan digelar untuk terdakwa Putri Chandrawati dan Baradae. Kemarin saudara, sidang pembacaan tuntutan untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf telah dilakukan dan keduanya dijatuhi tuntutan hukuman selama 8 tahun penjara. Untuk hari ini masih belum diketahui berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap Ferdi Sambo. Namun masih menjadi misteri begitu saudara berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan. Namun yang perlu diketahui, Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan berencana Brigadir J. Dari kuasa hukum keluarga Brigadir J berharap Ferdi Sambo bisa dijatuhi tuntutan hukuman maksimal. Jika tidak bisa dijatuhi tuntutan hukuman mati, maka keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya mengatakan setidaknya Ferdi Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sambo tampak melamun, baru saja tampak melihat ke depan dengan tatapan yang kosong begitu saudara. Jelang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J. Baik saudara, kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim agar persidangan hari ini bisa segera dimulai. Berdiri, majelis masuki ruang sidang. Baik saudara, saat ini majelis hakim telah memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang artinya sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama saudara langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, hari ini adalah agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan unsur?
Tidak keberatan ya mulia. Tidak keberatan ya. Baik, silakan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH nomor register perkara nomor PDM 242-JKTSL-10-2022. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan kepada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah SWT membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara Panitera Pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer ke-1, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Subsidiar pasal 48 ayat 1 Yunto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau primer pasal 233 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Langsung ke unsur saja, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Kita masuk langsung analisa yuridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa yuridis terhadap perkara terdakwa Ferdy Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyakup masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke unsur barang siapa. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdy Sambo SH SIK Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdy Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdy Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak catat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana, tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdy Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan. Terdakwa Ferdy Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdy Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 246 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk
dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya, atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3 halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu, telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan MOR diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum, bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Ricky Rizal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002 kemudian saksi turun ke lantai 1 mengamankan senjata api milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang Steyr AG yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10 WIB saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, 1 Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, saudara Putri Chandrawati duduk di tengah dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir dan korban Nopriansah Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3, Jakarta Selatan dan langsung parkir di depan rumah kediaman. Menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nopriansah. Saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Saksi yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja yaitu saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdy Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum diperoleh dari saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu,
Saksi kuat maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rizal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rizal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rizal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Budiang Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Rizal Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Rizal Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rizal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo baik kepada saksi Ricky Rizal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdi Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2. Dan terdakwa Ferdi Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan, yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan menghilangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdi Sambo, kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen, lalu dipasangkan di senjata AP Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua.
Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita karangan, cerita bohong tersebut yaitu korban Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Chandrawati. Saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nofriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nofriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nofriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rizal sebagai supir, korban Nofriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati di tengah dan di belakang Richard. Ibu tuh Edi Gita, ya, sebelah kiri depan. Kemudian Mario, ya. Agung Pratama, Mika Isalim, ya, di tengah, dan Raditya Adiyasa. Kami tanyakan dulu identitas saudara, ya. Ibu Tu Edi Gita, perdana, ya, lahir di Gianyar 10 April 1996, laki-laki, beralamat di Komplek Polri Ciracas, Blok G8, RT 8 RW 4, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Betul, ya? Agama Hindu, pekerjaan anggota Polri. Berikut Mario Herlambang Santoso, lahir di Jakarta 10 April 1987, laki-laki, beralamat di Jalan Tanjung nomor 36 RT 8 RW 5 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Agung Pratama Marta, lahir di Batu Raja 3 Juli 1996, laki-laki, beralamat di Komplek Polri Ciracas, RT 8 RW 4 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ini sama-sama semuanya di Komplek Polri, ya. Oh, tidak sama. Saudara? Enggak, butuh. Saudara? Enggak, ini saya kira tadi karena Komplek Polri, ini Ciracas yang sudah 2 sama-sama di Komplek Polri. Enggak, ya. Cuma tempatnya aja Ciracas.
anggota Polri ya, tadi sudah ya. Mike Miisalim, lahir di Palembang 14 Mei 2000, laki-laki, alamat di Komplek Polri Ciracas, RT 8 RW 4, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri ya. Raditya Adiasa, lahir di Jakarta 21 Juni 1989, laki-laki, beralamat di Jalan Penggalang 1 nomor 6 RT 1 RW 8 Kelurahan Bojong Raya, Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pekerjaan karyawan swasta. Apa ini pekerjaan saudara? Iya, usaha apa? Travel. Cek. Baik, kami tanyakan kepada para saksi ya yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ini. Kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada. Tidak ada ya. Sebagai saksi diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Yang beragama Islam silakan berdiri terlebih dahulu. Berikut, silakan berdiri. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, yang lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan selamat. Om Akta Paramahwisesa. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, baik daripada yang sebenarnya. Om Santi Om. Om Santi Om. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah para saksi ini akan didengar satu persatu atau sekaligus? Izin yang mulia, untuk mempersingkat waktu, kami penasihat hukum memeriksa kalau bisa sekaligus semua yang mulia. Sekaligus ya? Sekaligus semua. Dari penuntut umum? Kami tidak keberatan. Tidak berkeberatan. Baik. Sebagaimana pada persidangan yang lalu, kami berikan porsi yang lebih banyak untuk bertanya kepada penasihat hukum terdakwa. Begitu ya? Silakan ajukan pertanyaan kepada saksi ada yang saudara ajukan. Izin yang mulia, kita mulai. Ya. Untuk saksi-saksi akan kita mulai, nanti satu persatu akan saya tanya ya, nanti jawab apa adanya sesuai dengan pengetahuan apa yang dialami dan dirasakan oleh saksi-saksi. Untuk saksi Putu, ya. Anda anggota polisi ya? Betul, anggota polisi. Sejak tahun berapa Anda masuk menjadi polisi? Saya sejak tahun 2014. 2014. Betul. Pada saat
kejadian di tanggal 8 Juli 2022. Saat itu saudara saksi Putu bertugas sebagai apa? Saya bertugas sebagai ADC atau Ajudan Bapak Hendra Kurniawan. Sebagai ADC atau Ajudan Bapak Hendra Kurniawan. Betul. Ya, pada saat tanggal 8 Juli itu, saudara saksi di sore hari ya, di sekitar